Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeffrey Hasibuan dengan NIM 23073053. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar UTS pada mata kuliah statistika yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Milana ST MSc PhD. Baik, pada video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis statistik data uji tarik atau megapascal, kemudian central tendensi, kemudian ada variasi, kemudian distribusi frekuensi maupun estimasi interval kepercayaannya, tingkat kepercayaan. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Baik, di sini ada deskripsi data dari yang kita punya. Yang pertama itu ada data hasil pengujian kekuatan tarik atau uji tarik pada material yang kita uji, dinyatakan dalam satuan MPa atau megapascal. Kemudian, di sini jumlah data yang kita gunakan sesuai NIM awal dan dua angka NIM terakhir kita yaitu 253. Di sini jumlah data yang kita pakai atau kita masukkan kepada satuan N itu data pengujian. Kemudian 296 ini merupakan nilai minimum dari megapascal. Kemudian 500 ialah nilai maksimum megapascal. Kemudian 204 merupakan range dari megapascal. Di sini kita akan melakukan tahapan analisis. Ada 4 tahapan analisis yang akan kita lakukan. Yang pertama itu kita akan mengukur pemusatan data, yaitu ada mean, kemudian ada median, maupun modus. Untuk pada tahapan analisis kedua, kita akan melakukan ukuran penyebaran data yang meliputi ada range, variance, maupun standar deviasi. Kemudian, di sini ada distribusi frekuensi dan histogramnya. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada estimasi interval kepercayaannya yaitu 95%. Nah, dari data yang telah kita sebutkan tadi, ini merupakan ukuran pemusatan data yang telah kita lakukan, yaitu central tendency, yang meliputi ada mean, median, dan modus. Di dalam central tendency ini, ada parameter maupun formula Excel maupun keterangannya, yaitu mean rata-ratanya adalah dengan kita menggunakan rumus N, di mana N itu merupakan jumlah data. Kemudian ada juga jumlah semua nilai. Jumlah semua data yang kita pakai ialah 253 sesuai dengan NIM kita tadi. Kemudian untuk jumlah semua nilai ialah 102.758. Ini merupakan total seluruh nilai MPa atau megapascal. Kemudian untuk yang median ini merupakan nilai tengah. Kita akan menggunakan rumus N genap, yaitu nilai ke 126 merupakan data ke 126 setelah diurutkan. Sedangkan nilai ke 127 merupakan data ke 127 setelah diurutkan. Di sini median kita ialah 410. Kemudian untuk central tendensi yang bagian modus, ini merupakan nilai yang paling sering muncul. Di sini kita akan menggunakan frekuensi yang tertinggi ialah nilai 410 karena dia yang paling banyak muncul yaitu 6 kali. Jadi modus yang kita dapatkan adalah 410. Ini merupakan nilai 410 megapascal yang paling sering muncul selama 6 kali. Kemudian di sini ada ringkasan central tendensi yang dimana ukuran itu mean sama dengan 406,15 merupakan rata-rata kekuatan produk. Kemudian ada median. Median yang kita dapatkan adalah 410
merupakan nilai tengah data. Kemudian yang terakhir ada modus. Modus yang kita dapatkan adalah 410, merupakan nilai terbanyak yang sering muncul, yaitu sebanyak 6 kali. Baik. Di sini adalah ukuran pemusatan data, yaitu central tendency mean, median, dan modus. Seperti yang kita dapatkan tadi, ini merupakan data dari central tendency, seperti yang nampak pada layar share screen saya, yaitu min sama dengan 406,16 megapascal, merupakan rata-rata dari 253 data yang kita punya. Kemudian ada median. Median itu adalah median yang kita dapat ialah 410 megapascal. Median ini merupakan nilai tengah data yang kita dapatkan setelah data itu kita urutkan. Kemudian ada modus. Di dalam modus yang kita temukan, di dalam data yang kita punya, nilai yang sering muncul ialah 410. Merupakan nilai yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 6 kali. Kemudian, interpretasi kita, nilai-nilai tersebut memiliki nilai yang berdekatan mengindikasikan distribusi data yang relatif simetris. Baik, di sini adalah kesimpulan STEAM Lab. Di sini merupakan tabel di mana data terpusat di rentang 360 sampai 490 megapascal. Merupakan kelompok tengah atas memiliki frekuensi yang terbanyak. Kemudian, distribusi cenderung simetris mendekati normal dengan pusat sekitar 400 sampai 450 megapascal. Nilai minimum yaitu 296 megapascal. Steam sama dengan 29, kemudian ada lift sama dengan 6. Nilai maksimum yaitu 500 megapascal, steam sama dengan 50, lift sama dengan 0. Sebaran data cukup lebar. Range sama dengan 204 megapascal, menunjukkan variasi kekuatan produk yang signifikan. Kemudian tidak ada outlier ekstrim. Data mengalir secara kontinu dari 296 hingga 500 MPa atau megapascal. Jadi data yang kita dapat ini total keseluruhan frekuensi kita dapat 253. Baik, di sini adalah ukuran penyebaran data yang di mana terdapat range, variance, dan standar deviasi. Di dalam range, yaitu Xmax dikurang Xmin, di mana 204 megapascal, yaitu 500 dikurang 296, sama dengan 204 megapascal. Kemudian, di sini ada variance, atau dilambangkan dengan S pangkat 2, di mana X bar di dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 dalam kurung N dikurang 1, yaitu 3,412,09 megapascal pangkat 2, di mana ini merupakan rata-rata kuadrat deviasi dari mean. Kemudian di sini ada standar deviasi yang disimbolkan S. Di sini akar S pangkat 2 merupakan sama dengan 58,41 megapascal. Di sini adalah ukuran sebaran data dari mean. Nah, ini adalah ukuran penyebaran data yang kita bahas tadi. Di sini ada parameter-parameternya yang terdapat range, variance atau sampel, kemudian ada SD atau standar deviasi sampelnya juga. Di sini yang terdapat adalah
pada perhitungan manualnya, range sama dengan X max dikurang X min, di mana nilai maksimumnya adalah 500, kemudian nilai minimumnya adalah 296, range yang kita dapat adalah 204. Sama juga pada formula Excel, yang kita dapat juga nilai maksimum 500, nilai minimum juga 296, kemudian range sama dengan 204. Untuk variansnya, itu ada kita dapat XI dikurang X pangkat 2, yaitu 764.583,0826. Untuk derajat bebasnya, N kurang 1, yaitu 229. Kemudian yang SD-nya standar deviasi, yaitu kita memakai rumus S sama dengan akar S pangkat 2. Standar deviasinya S, yaitu 58,4131, kemudian 48,4131. Di sini ringkasan variation, yaitu ukuran range yang kita dapatkan nilai sama dengan 204 megapascal. Kemudian formula Excel yang kita dapat 204. Di sini adalah interpretasi yang merupakan selisih nilai terbesar dan terkecil. Pada ukuran varians S pangkat 2, kita mendapatkan hasil 34,12 dengan menggunakan formula Excel 34,12,0856. Di sini merupakan interpretasi dari rata-rata kuadrat deviasi dari min yang kita dapat. Di sini STD deviasi S 58,414831 merupakan ukuran sebaran data dari min. Untuk selanjutnya, distribusi frekuensi K sama dengan 1 tambah 3,22 kali log 10N sama dengan 9 kelas. Merupakan interval kelas C, 23 MPa atau megapascal. Di sini kita mendapatkan ada kelas sampai 1 sampai 9, di mana interval megapascal 296 sampai 318 itu memiliki titik tengah 307. Frekuensi yang kita dapat adalah 24, sedangkan persennya yang kita dapat adalah 9,49%. Kemudian pada data interval yang 318 sampai 341, kita mendapatkan titik tengah 330, di mana frekuensi ialah 26 dengan persentase 10,28%. Kemudian pada data yang ketiga 341 sampai 364, titik tengah yang didapatkan ialah 352, di mana frekuensinya adalah 21, persentasenya adalah 8,30%. Kemudian pada data 364 sampai 386, kita mendapatkan nilai titik tengah yaitu 375, di mana frekuensi yang kita miliki adalah 25 dengan persentase 9,88%. Kemudian yang terakhir yaitu ada pada data 477 sampai 500, kita mendapatkan nilai titik tengah 489 dengan frekuensi 34, kemudian persentase 13,44%. Jadi total frekuensi yang kita dapat ialah 253. Kemudian persentasenya ialah 100. Nah, ini merupakan histogram dari distribusi frekuensi, di mana frekuensi kekuatan tarik produk pada tiap kelas interval itu sangat berbeda-beda. Di rentang 296 sampai 318, itu frekuensinya adalah 24. Ini seperti yang pada tabel, kemudian ada 319 sampai 341, itu frekuensinya ialah 26. Kemudian 342 sampai 364 itu frekuensinya 21. Di pada angka 365 sampai 387 itu frekuensi 25.
Kemudian di 348 sampai 490 itu frekuensinya di 26. Kemudian di data 411 sampai 433 itu di frekuensi 35. Kemudian 434 dikurang 456 itu di data di frekuensi 30. Kemudian pada 457 sampai 479 itu di data di frekuensi 32. Kemudian di data 480 sampai 502 yaitu di frekuensi 30. Nah, ini adalah analisis sebaran data. Kesimpulan dari diagram stem and leaf dan histogram itu yang pertama pemusatan datanya. Data itu terpusat pada rentang 360 sampai 490 megapascal dengan frekuensi tertinggi pada kelompok tengah atas. Kemudian bentuk distribusinya. Distribusi cenderung simetris mendekati normal dengan pusat sekitar 400 sampai 500 megapascal. Kemudian nilai yang ekstrim, nilai minimum 296 megapascal dan maksimum 500 megapascal tanpa outlier ekstrim. Kemudian ada sebaran data, range sebesar 204 megapascal menunjukkan variasi kekuatan produk yang cukup signifikan. Kemudian di sini adalah estimasi interval kepercayaan 95%. Di sini N merupakan jumlah data yaitu 253, kemudian X bar rata-rata sampel yang kita dapat adalah 406.6,16 megapascal. Kemudian ada S standar deviasi yang kita dapat 58,53 megapascal. Kemudian ada S per akar N merupakan sama dengan 3,68 megapascal. Nilai Z alpha per 2 sama dengan 0,025 yaitu 1,96. Kemudian ada margins of error kita yang kita dapat 7,21 megapascal. Di sini hasil confidence intervalnya yang batas bawah itu adalah 398,95. Kemudian batas atas 413,37. Dengan selang kepercayaan 95%, rata-rata kekuatan produk diestimasi berada di antara 398,95 megapascal dan 413,37 megapascal. Terakhir, di ringkasan hasil analisis statistik data uji tarik yang 253 data yang kita punya, di sini adalah ukuran yang kita miliki min itu nilainya 400,6.600 megapascal merupakan rata-rata kekuatan produk. Kemudian ada median yaitu 410 megapascal merupakan nilai tengah dari data yang kita miliki. Kemudian modus adalah 410 megapascal merupakan nilai terbanyak yaitu 6 kali muncul. Kemudian ada range yaitu 204 megapascal merupakan selisih nilai terbesar dan terkecil. Kemudian ada variance yang kita simbolkan menjadi S2 yaitu 3,412,09 megapascal pangkat 2 merupakan rata-rata kuadrat dari deviasi. Kemudian ada standar deviasi yaitu nilainya 58,41 megapascal merupakan sebaran data dari min. Kemudian ada C1 yaitu 95%, tingkat kepercayaannya nilainya 398,95 sampai 413,37 megapascal estimasi rata-rata populasi. Dalam konteks hasil uji tarik ini, confidence interval atau yang kita sebut dari CI 95% merupakan itu selang kepercayaan dalam pengujian material. Nilai CI ini menunjukkan rentang perkiraan statistik di mana nilai kekuatan asli seperti kekuatan tarik dalam megapascal dari seluruh populasi material tersebut berada. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.